Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberikan kesehatan, sehingga pada saat ini kita dapat belajar bersama-sama. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Beberapa ekor zebra sedang minum air. Tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan unsur-unsur hara dari dalam tanah. Dan seekor lebah yang sedang menghisap nektar bunga. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa terjadi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian lingkungan, komponen-komponen penyusun lingkungan, bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di dalam lingkungan, dan dampak populasi akibat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. Lingkungan dapat bersifat kompleks, artinya saling memengaruhi satu sama lain, dan dinamis, artinya lingkungan itu dapat berubah. Berubah bagaimana? Misalnya, jika manusia membuang sampah di sungai secara terus-menerus, maka sungai yang tadinya bersih akan berubah menjadi kotor. Dan makhluk hidup seperti ikan yang ada di dalam sungai dapat keracunan atau bahkan bisa mati. Kumpulan makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam disebut ekosistem. Dan setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya, disebut habitat. Apa saja yang dapat kita temukan dalam lingkungan? Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat beberapa jenis hewan, terdapat beberapa jenis tumbuhan, ada tanah, ada air, matahari, dan tentunya ada udara. Semua unsur yang ada di dalam gambar tersebut merupakan komponen penyusun lingkungan. Komponen penyusun lingkungan secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik, terdiri atas makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan pengurai atau jasad renik. Dan kedua yaitu komponen abiotik, terdiri dari benda tak hidup, misalnya tanah, air, cahaya matahari, udara, dan suhu. Berdasarkan peranannya dalam lingkungan, komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu satu, produsen atau autotrof, merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kedua, konsumen atau heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memerlukan senyawa organik lain untuk diubah menjadi energi. Dan ketiga yaitu pengurai atau dekomposer, termasuk di dalamnya bakteri pengurai dan jamur. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1 herbivora, yaitu makhluk hidup yang memakan tumbuhan. 2 karnivora, yaitu makhluk hidup yang memakan daging. Dan ketiga, omnivora, yaitu makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan juga daging. Di dalam lingkungan terjadi interaksi, baik interaksi antara komponen biotik dan abiotik,
dan juga bisa terjadi interaksi antara sesama komponen biotik. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi komponen biotik yang mempengaruhi komponen abiotik. Yang pertama, contohnya pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Kedua, pengaruh tumbuhan terhadap tanah dan udara. 3. Pengaruh manusia terhadap kesuburan tanah. Interaksi komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik. Contoh yang pertama, tanah, suhu, dan curah hujan mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dalam suatu daerah. 2. Sinar matahari, air, dan karbon dioksida membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Interaksi antar komponen biotik. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rantai makanan. Ya, di situ ada rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh kelinci sebagai konsumen satu. Kemudian kelinci dimakan oleh serigala sebagai konsumen tingkat 2. Serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen tingkat 3. Dan harimau mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Ini adalah rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan yang lebih rumit daripada rantai makanan. Nah, jadi pada jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Jika kita pisah-pisahkan, maka ini dapat menjadi beberapa rantai makanan. Selanjutnya, piramida makanan. Piramida makanan merupakan komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin sedikit. Mari kita lihat gambar berikut. Nah, piramida makanan tentunya juga berbentuk seperti piramida. Pada tingkatan paling bawah itu adalah produsen. Tingkatan kedua, konsumen tingkat 1. Di atasnya konsumen tingkat 2. Dan yang paling atas konsumen tingkat 3. Piramida makanan, ada yang namanya piramida makanan 1 puncak dan ada piramida makanan 2 puncak. Pada contoh di gambar ini merupakan piramida makanan 2 puncak. Dan ini adalah contoh piramida makanan 1 puncak. Pola interaksi makhluk hidup. Yang pertama, predasi. Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antar konsumen. Kedua, kompetisi. Kompetisi terjadi karena adanya lebih dari satu individu yang membutuhkan bahan yang sama dari lingkungan. Ketiga, simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu suatu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, simbiosis antara bunga dengan kupu-kupu. Keduanya saling diuntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, dan bunga dibantu penyerbukannya. Begitu juga simbiosis antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan, yaitu berupa kutu dari kerbau, dan kerbau diuntungkan karena kutunya berkurang. Kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan
suatu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan. Artinya, pihak lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya, seperti simbiosis antara bunga anggrek dengan inangnya. Inangnya ini adalah pohon tempat dia tinggal, dapat berupa pohon mangga atau pohon lainnya. Nah, bunga anggrek beruntung atau diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal, sedangkan inangnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan dengan kehadiran anggrek. Contoh lainnya yaitu simbiosis antara ikan hiu dengan ikan remora. 3. Simbiosis parasitisme merupakan suatu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup di mana satu pihak mendapat keuntungan dan pihak lain dirugikan. Contohnya seperti benalu dengan pohon inangnya atau pohon jeruk contohnya. Benalu menancapkan akarnya pada batang pohon jeruk. Benalu akan menghisap sari-sari makanan dari pohon tersebut sehingga diuntungkan. Sedangkan pohon inangnya lama-kelamaan akan mati karena sari-sari makanannya diambil oleh benalu. Contoh lainnya seperti kutu di rambut manusia. Tidak hanya di manusia ya, hewan lain juga bisa. Nah, kutu merasa diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dengan meminum darah manusia, sedangkan manusia dirugikan. Dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dinamika populasi adalah perubahan jumlah populasi di suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik dapat berupa perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam atau unsur hara, dan bencana alam. Faktor biotik dapat berupa kompetisi atau predasi. Perubahan iklim tentunya menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Salah satu contohnya yaitu meningkatnya suhu bumi mengakibatkan es di kutub mencair dan beruang kutub kehilangan tempat tinggalnya. Tahukah kamu, ternyata jenis kelamin penyu tidak ditentukan secara genetik, melainkan dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Menurut penelitian para ilmuwan, jika semakin panas suhu pasir tempat penyu bersarang, kemungkinan besar telur yang menetas berjenis kelamin betina. Jika suhu bumi semakin meningkat, maka diprediksi tidak ada lagi penyu berkelamin jantan yang akan menetas. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan bagi penyu karena tidak dapat berkembang biak. Ketersediaan unsur hara di dalam tanah sangat berperan penting bagi pertumbuhan tanaman. Bencana alam seperti kebakaran hutan menyebabkan hewan kehilangan makanan dan tempat tinggalnya. Jadi, pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa setiap organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan bergantung kepada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan akan membentuk pola-pola interaksi seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, ataupun simbiosis. Jadi anak-anak, kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia, mari kita melestarikan lingkungan supaya lingkungan tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk tempat kita tinggal. Demikian yang dapat Ibu sampaikan di pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.